Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sukses dimanapun Anda berada, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat sukses, pada beberapa bulan ini kita di Indonesia sedang dihebohkan tentang berita perseteruan antara pesulap merah dan seorang paranormal, kalau boleh kami katakan demikian, Samsudin, yang mengatakan dia bisa mengobatin apapun penyakit yang diderita masyarakat. Kedua orang ini berhasil menyita perhatian publik Indonesia tentang perdukunan yang sudah sangat lama ada di Indonesia, bahkan menjadi sebuah fenomena tersendiri di Indonesia tentang praktek perdukunan. Ya, ini memang menjadi kearifan lokal kalaulah boleh kita bilang. Sejak dari zaman dulu, sebelum adanya dokter praktek seperti sekarang ini, dukun atau orang pintar menjadi rujukan dalam mencari kesehatan. Sakit apapun dukun dipercaya dapat menyembuhkan. Ya, memang benar pada zaman dulu, baik penyakit luar maupun penyakit dalam. Dengan gayanya yang khas, dukun atau orang pintar ini menjadi dukun yang dihormati atau manusia yang dihormati karena kemampuannya yang tidak dimiliki sembarang orang. Yang konon, para dukun ini mendapatkan legalitas ilmu kedudukan itu melalui sebuah proses yang sangat tidak lazim. Ya, kita tahu ada yang bertapa di gua atau hutan, atau bahkan menempuh pendidikannya di lembah-lembah yang dianggap angker oleh orang kebanyakan. Bahkan ada yang puasa lamanya tanpa makan apapun, ada yang puasa muti dan sebagainya. Sobat sukses, mungkin kita tahu ada satu ciri yang dipunyai oleh seorang dukun pada masa itu, yaitu kata mantra sakti dalam sarana penyembuhan pasiennya. Pasien ini kadang-kadang menerima sarana penyembuhan dari sang dukun dengan patuh tanpa harus membantah sedikit pun. Ajaib bukan? Nah, sobat sukses, mantra ini sebenarnya sudah sangat lazim bagi sang dukun. Bahkan mungkin tanpa mantra, ibarat sayur tanpa garam. Luar biasa. Ya, ini sudah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sarana penyembuhan biasanya dilakukan oleh sang dukun dengan cara menyemburkan air putih yang telah dijampi-jampi dengan mantra sakti, dan hebatnya tidak ada yang marah atau komplain terhadap teknik penyembuhan yang unik ini. Bahkan konon ini pasien kalau tidak ada penyemburan air ke tubuh pasien, maka itu belumlah abdol bagi pasien dan keluarganya. Luar biasa sobat sukses semuanya. Ya, zaman dulu memang mungkin hal menjadi sebuah keharusan bagi pasien. Mereka tidak akan merasa puas jika sang dukun tidak membacakan mantra saktinya, dan pastinya ini menjadi sebuah awal yang buruk bagi sang dukun. Percaya atau tidak, saya akan memberikan mantra sakti, bahkan sangat sakti, untuk Anda semua sobat suksesku yang menjalani hidup untuk sukses. Mantra yang akan saya bagi dan buka kepada Anda semua sangatlah sederhana dan dianggap sepele bagi sebagian orang mungkin.
Namun, mantra ini bisa mempengaruhi kelanjutan kehidupan Anda menuju kesuksesan. Percaya atau tidak, Anda semua wajib percaya. Siap atau tidak, Anda harus siap menerima mantra dari saya. Tapi ingat sobat sukses, jangan menganggap saya sebagai dukun. Anggaplah saya sebagai sahabat yang peduli terhadap Anda. Nah, sobat sukses semua di mana Anda pun berada, baiklah, saya akan memberi dan membagi mantra yang pertama. Ingat, mantra yang pertama. Mantra yang pertama adalah maaf. Ya, seringkali kita terjebak oleh suasana batin yang sangat dalam untuk mengungkapkan kata maaf pada seseorang terlebih dahulu. Apalagi jika kita merasa mempunyai marwah lebih besar dari orang lain. Benar atau tidak? Jujur, sebagian pasti mengatakan iya, walaupun mungkin dalam hati, karena tingkat status sosialnya kadang menghalangi orang untuk meminta maaf. Tapi kita semua wajib tahu, minta maaf dan pemberi maaf akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ohio State University dan Eastern Kentucky University Amerika Serikat, penelitian dilakukan terhadap 755 orang untuk mengetahui secara gamblang bagaimana teori maaf itu bisa sangat penting dalam kehidupan. Sobat sukses, ada dua dasar yang sangat penting dari permintaan maaf itu. Hasil penelitian, dua dasar tersebut adalah meminta maaf dengan pengakuan salah dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali kesalahan tersebut dengan memperbaiki diri agar tidak terulang kembali. Nah, jelas ya sobat semuanya? Ini juga seorang profesor manajemen kepensiunan dan sumber daya manusia dari Fisher College of Business, Ohio State University pernah mengatakan di India Times bahwa penelitian menunjukkan bahwa komponen permintaan maaf yang paling penting adalah mau bertanggung jawab, mengakui itu kesalahan Anda, bahwa Anda telah melakukan kesalahan. Walau mungkin mudah saja orang mengucapkan kata maaf, tapi dengan kata satu ucapan, aku akan memperbaiki kesalahanku. Nah, ini bermakna bahwa Anda telah berusaha untuk komitmen memperbaiki kesalahan dengan melakukan sesuatu untuk mengembalikan keadaan. Semua penelitian yang dilakukan oleh para ahli di dunia mungkin bisa saja sama muaranya, yakni memperbaiki diri dalam sebuah kesalahan. Permintaan maaf bukanlah ajang untuk menjatuhkan diri ke lembah ketidakberdayaan bagi seseorang. Ingat, permintaan maaf bukanlah ajang untuk menjatuhkan diri ke lembah ketidakberdayaan bagi seseorang, namun untuk lebih paham lagi dalam pengikhlasan dan pengontrolan diri dalam bersikap. Jangan pernah merasa segan dan gengsi untuk mengungkapkan rasa penyesalan dalam sebuah permohonan maaf. Permohonan maaf dalam arti skala luas, dan mungkin kita sebagian merasa tidak nyaman untuk mengungkapkan rasa penyesalan. Namun Anda bisa melatih diri Anda dengan skala kecil terlebih dahulu. Misal, dalam melakukan tindakan yang mungkin berinteraksi dengan orang lain dan takut menyinggung perasaan,
maka alangkah eloknya jika kita mulai dengan perkataan maaf. Ambil contoh, maaf, permisi Bapak dan Ibu, hari ini pendaftaran sudah ditutup. Daripada Anda mengucapkan pendaftaran hari ini sudah ditutup, Bapak dan Ibu, dua kalimat yang mungkin terlihat sepele namun mempunyai pengaruh emosional yang berbeda. Silakan dicoba. Dengan membiasakan diri mengucapkan kata maaf, berarti kita sudah menjadi orang yang bisa bertanggung jawab dalam mengambil sebuah keputusan. Sobat sukses semuanya, lantas jangan pula Anda berlebihan dalam mengatakan perkataan maaf ini akan berimbas kepada diri sendiri yang akan dinilai bahwa pribadi Anda adalah orang yang gamang dan terlalu rendah diri dalam sebuah tindakan. Nah, ambil porsi yang sewajarnya dan selayaknya dalam perkataan maaf. Kata maaf bukan untuk diumbar, namun untuk dimaknai jadi sebuah sugesti menuju lebih baik lagi. Kata mantra pertama sudah saya kasih kepada sobat sukses semuanya. Semoga kata mantra pertama itu bisa memberikan sebuah kebiasaan yang baik bagi kita semuanya. Nah, sobat sukses, saya akan memberikan tip yang kedua, kata mantra yang kedua yang bisa berguna bagi kita semuanya, yakni mantra yang kedua, biasakan mengucapkan kata tolong. Ada sebuah kisah, sobat sukses semuanya, Raden Wijaya. Anda semua mungkin tahu sebagian atau bahkan sebagian tahu tentang tokoh pendiri kerajaan Majapahit di Jawa Timur, sebuah cikal bakal imperium kerajaan besar di tanah air. Pernah dua kali meminta pertolongan. Yang pertama kepada Arya Wiraraja di Sumeneb, Madura, untuk memohon pengampunan kepada Prabu Jayakatwang, raja yang berkuasa setelah merebut tahta dan kekuasaan dari Raja Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singosari, sekaligus mertua dari Raden Wijaya sendiri. Nah, Raden Wijaya merupakan menantu dari Kertanegara dan masih keturunan bangsawan Singosari dan mempunyai garis keturunan dari Kenarok. Arya Wiraraja setelah mendengar permohonan maaf dari Raden Wijaya menghadap Jayakatwang guna membicarakan penyerahan diri sekaligus permohonan pertolongan kepada Prabu Jayakatwang untuk meminta lahan guna kelangsungan hidup Raden Wijaya serta keluarga dan kerabatnya. Raja Jayakatwang karena menaruh hormat dan segan kepada Arya Wiraraja yang dulu pernah menolongnya dalam sebuah peristiwa, dengan berat hati memberikan dan mengabulkan permintaan Raden Wijaya dengan memberikan tanah di hutan tarik, namun dengan syarat harus tunduk kepada Raja Jayakatwang. Permintaan pertolongan yang kedua yang dilakukan oleh Raden Wijaya adalah saat pasukan dari negeri Cina yang datang ke Singosari yang dihina oleh Kertanegara merasa sakit hati, mereka datang untuk menghukum Raja Jawa. Dalam hal ini Raja Kertanegara dengan bahasa halus Raden Wijaya menjumpai pasukan China, menawarkan diri dan pasukannya membantu
untuk menghukum Raja Jawa. Dalam hal ini sudah digantikan oleh Raja Jayakatwang. Singkat cerita, dengan 2 permintaan tolong, Raden Wijaya berhasil menjadi raja pertama di kerajaan Majapahit, sang penguasa tunggal sebuah kerajaan besar nantinya. Bukan sejarah kerajaan yang saya ingin gambarkan kepada sobat semua di sini, namun sebuah kekuatan dari kata permohonan pertolongan. Seandainya kalau Raden Wijaya tidak menurunkan sedikit level kebangsawanan dan kesatriaannya dengan memohon pertolongan kepada Jayakatwang melalui Arya Wiraraja, maka sudah dapat dipastikan kerajaan Majapahit tidak akan pernah ada dalam sejarah. Begitu juga dengan kita sobat sukses semua yang merupakan makhluk hidup sosial yang selalu berdampingan dengan makhluk sosial lainnya. Tidak ada yang bisa sendiri tanpa meminta bantuan dan pertolongan kepada orang lain. Tidak akan menurunkan tingkat kederajatan seseorang ketika dia atau Anda meminta pertolongan. Lakukan kesalahan, berani meminta maaf duluan sebelum orang lain. Atau ketika Anda akan melakukan sesuatu yang sifatnya meminta bantuan, baik bantuan kecil maupun bantuan dalam arti besar. Kita ambil contoh sobat sukses semuanya. Tolong Mas ambilkan flashdisk saya di depan meja, atau Mas ambilkan flashdisk saya di depan meja. Dari kedua contoh kalimat di atas, menurut Anda sobat suksesku dimanapun Anda berada, mana yang lebih dominan diterima perintahnya? Yang pertama atau yang kedua? Nah, yang pertama memerintah, namun si penerima perintah merasa tidak diperintah, bahkan dengan senang hati akan melaksanakan. Coba kita lihat permohonan yang kedua. Bagaimana dengan yang nomor 2? Tentu maknanya bagi si penerima perintah, dia akan merasa terbebani dan tidak senang melaksanakannya. Real dengan bahasa simpel, tolong mempunyai pengaruh yang luar biasa bagi orang lain. Sobat sukses dimanapun Anda berada, ini ada 2 mantra yang sudah kami berikan kepada sobat sukses semuanya. Semoga 2 mantra ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua, dan kita akan lanjutkan ke video selanjutnya untuk 2 mantra berikutnya, dan ini sangat-sangat berguna bagi kehidupan kita jika ingin sukses di dalam kehidupan. Jangan lupa sobat sukses dimanapun Anda berada untuk sumbangsi dari sobat-sobat semuanya untuk like, subscribe, share, dan like. Semoga video-video yang kami tampilkan berguna bagi kita semua dan berkembang di kemudian hari. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih.